Sinkronisasi sistem tenaga listrik. Tenaga listrik ialah ilmu yang mempelajari konsep dasar kelistrikan dan pemakaian alat. Asas kerjanya berdasarkan aliran elektron dalam konduktor atau arus listrik. Dalam teknik tenaga listrik dikenal dua macam arus. Yang pertama arus arah, dikenal dengan istilah DC atau direct current. Yang kedua, arus bolak-balik, dikenal sebagai AC, yaitu alternating current. Sinkronisasi merupakan suatu cara untuk menghubungkan dua sumber atau beban arus bolak-balik atau AC. Sumber AC tersebut antara lain generator dan beban adalah transformer yang akan digabungkan atau diparalel dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dan kapasitas sistem tenaga listrik. Tujuan sinkronisasi generator adalah yang pertama, mendapatkan daya yang lebih besar. Yang kedua, menjamin ketersediaan supply ke beban. Yang ketiga, membagi beban pada generator berdasarkan arah atau susunan peralatan pada sistem tenaga listrik. Sinkronisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, forward synchronization, sinkronisasi maju, yaitu sinkronisasi generator ke dalam sistem atau busbar. Yang kedua, reverse synchronization atau backward synchronization, sinkronisasi terbalik. Biasanya terjadi pada sistem tenaga listrik di suatu pabrik, di mana suatu jaringan supply akan digabungkan ke dalam suatu jaringan sistem atau busbar yang ada. Pada kondisi ini, tidak dimungkinkan untuk mengatur parameter sinkron pada sisi incoming jaringan yang akan disinkronkan. Yang terpenting CB atau PMT dari beban-beban pada jaringan supply, grid supply dalam keadaan terbuka. Peralatan instrumentasi untuk proses sinkronisasi double voltmeter. Yang pertama adalah voltmeter dengan tampilan dua pengukuran tegangan, yaitu tegangan dari peralatan yang akan disinkron atau generator dan tegangan sistem yang bekerja simultan. Yang kedua, double frequency meter, menampilkan nilai frekuensi dari kedua sumber AC. Yang ketiga, sinkroskop atau alat yang digunakan untuk mengetahui sudut pas dari kedua sumber, terdiri dari jarum berputar rotating pointer. Jika jarum berputar tersebut berada pada posisi tepat di jam 12, maka sudut pas dari kedua sumber sama dengan 0 dan dapat dikatakan kedua sumber sefase dalam sudut fase yang sama. Keempat, phase sequence indicator. Alat ini sama dengan yang digunakan untuk mengetahui sequence pas dari motor induksi, dilengkapi dengan jarum berputar atau rotating pointer. Jika jarum berputar searah jarum jam, maka dapat dikatakan memiliki sequence positif RST, dan jika berputar sebaliknya, bersekuens negatif atau RTS. Sinkronisasi pada generator adalah memparalelkan kerja dua buah generator atau lebih untuk mendapatkan daya sebesar jumlah generator tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Contohnya, jika instalasi listrik yang kita miliki membutuhkan daya sebesar 800 kW atau 800 kW, sedangkan genset yang kita miliki adalah genset 500 kW sebanyak 2 unit. Kalau genset yang kita operasikan hanya 1 unit, tentunya 1 unit genset 500 kW tersebut tidak akan mampu menanggung beban daya listrik sebesar 800 kW. Kalau genset yang kita operasikan hanya 1 unit, tentunya 1 unit genset 500 kW tersebut tidak akan mampu menanggung beban daya listrik sebesar 800 kW. Cara yang dapat kita lakukan adalah mengoperasikan kedua genset 500 kW secara bersamaan sehingga didapat daya genset sebesar jumlah daya dari masing-masing genset tersebut. Genset 500 kW diparalel atau disinkronkan dengan genset 500 kW akan menghasilkan kemampuan daya sebesar 1000 kW. 500 kW plus 500 kW sama dengan 1000 kW. Karena kedua genset tersebut menghasilkan daya sebesar 1000 kW, maka daya listrik yang kita miliki sebesar 800 kW mampu ditanggungkan oleh kedua genset yang diparalel tersebut. Sinkronisasi atau menghubungkan paralel atau sejajar perlu dipenuhi 4 syarat untuk tegangan sistem-sistem yang akan diparalelkan, yaitu yang pertama, mempunyai tegangan kerja yang sama. Dengan adanya tegangan kerja yang sama diharapkan pada saat diparalel dengan beban kosong, power faktornya 1. Dengan power faktor 1 berarti tegangan antara dua generator presisi sama. Jika dua sumber tegangan itu berasal dari dua sumber yang sifatnya statis, misal dari baterai atau transformator, maka tidak akan ada arus antara keduanya. Namun karena dua sumber merupakan sumber tegangan yang dinamis atau generator, maka power factor-nya akan terjadi
deviasi naik dan turun secara periodik bergantian dan berlawanan. Hal ini terjadi karena adanya sedikit perbedaan sudut faz yang sesekali bergeser karena faktor gerak dinamis dari penggerak. Itu bisa dibuktikan dengan membaca secara bersamaan RPM dari misal dua generator dalam keadaan sinkron. Generator 1 mempunyai kecepatan putar 1500 dan generator 2 mempunyai kecepatan 1501, maka terdapat selisih 1 putaran per menit. Dengan perhitungan 1/1500 kali 360 derajat, maka terdapat beda fase 0,24 derajat, dan jika dihitung selisih tegangan sebesar cos pi 0,24 derajat X, tegangan nominal 400 volt, tegangan nominal 400 volt dan selisihnya sekitar V, dan selisih tegangan yang kecil cukup mengakibatkan timbulnya arus sirkulasi antara dua buah generator tersebut dan sifatnya tarik-menarik. Dan itu tidak membahayakan, dan pada saat dibebani bersama, maka power faktornya akan relatif sama sesuai dengan power faktor beban. Memang sebaiknya dan idealnya masing-masing generator menunjukkan power faktor yang sama. Namun jika terjadi power faktor yang berbeda dengan selisih tidak terlalu banyak, tidak terjadi akibat apa-apa. Akibatnya salah satu generator yang mempunyai nilai power faktor rendah akan mempunyai arus yang sedikit lebih tinggi. Yang penting diperhatikan adalah tidak melebihi arus nominal dan daya nominal dari generator. Pada generator yang akan diparalel, biasanya di dalam alternatornya ditambahkan peralatan yang dinamakan drop kit. Drop kit ini berupa current transformer yang dipasang. Sebagian lilitan dan outputnya disambungkan ke AVR. Drop kit ini berfungsi untuk mengatur power vector berdasarkan besarnya arus beban, sehingga pembagian beban KVAR diharapkan sama pada KW yang sama. B mempunyai urutan pas yang sama. Yang dimaksud urutan pas adalah arah putaran dari ketiga faz. Arah urutan ini dalam dunia industri dikenal dengan nama CW atau clockwise, yang artinya searah jarum jam, dan CCW counter clockwise, yang artinya berlawanan dengan jarum jam. Hal ini dapat diukur dengan alat fast sequence type jarum, di mana jika pada saat mengukur jarum bergerak berputar ke kanan dinamakan CW, dan jika berputar ke kiri dinamakan CCW. Di samping itu dikenal juga urutan pas ABC dan CBA. ABC diidentikan dengan CW dan CBA diidentikan dengan CCW. C mempunyai frekuensi yang sama di dalam dunia industri dikenal dua buah sistem frekuensi, yaitu 50 Hz dan 60 Hz. Dalam operasionalnya, sebuah generator bisa saja mempunyai frekuensi yang fluktuatif atau berubah-ubah karena faktor-faktor tertentu. Pada bagian jaringan distribusi dipasang alat pembatas frekuensi yang membatasi frekuensi pada minimal 48,5 Hz dan maksimal 51,5 Hz. Namun pada generator pabrik overfrekuensi dibatasi sampai 55 Hz sebagai overspeed. Pada saat hendak paralel, dua buah generator tentu tidak mempunyai frekuensi yang sama persis. Jika mempunyai frekuensi yang sama persis, maka generator tidak akan bisa paralel karena sudut pasnya belum sesuai. Salah satu harus dikurang sedikit atau dilebihi sedikit untuk mendapatkan sudut pas yang tepat. Setelah dapat disinkron dan berhasil sinkron, baru kedua generator mempunyai frekuensi yang sama-sama persis. D. Mempunyai sudut faz yang sama. Mempunyai sudut faz yang sama bisa diartikan pas dari dua generator yang mempunyai sudut pas berhimpit sama atau 0 derajat. Dalam kenyataannya tidak memungkinkan mempunyai sudut yang berhimpit karena genset yang berputar meskipun dilihat dari parameternya mempunyai frekuensi yang sama, namun jika dilihat menggunakan sinkronoskop pasti bergerak labil ke kiri dan ke kanan. Dengan kecepatan sudut radian yang ada, sangat sulit untuk mendapatkan sudut berhimpit dalam jangka waktu 0,5 detik. Breaker butuh waktu tidak kurang dari 0,3 detik untuk close pada saat ada perintah close. Pada proses sinkron masih diperkenankan perbedaan sudut maksimal 10 derajat. Dengan perbedaan sudut maksimal 10 derajat, selisih tegangan yang terjadi berkisar 4 volt. Peralatan modul untuk mengakomodasi kebutuhan sinkron generator yaitu load sharing, synchronizing, dependent start stop, dan lain-lain. Terima kasih.